Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Indriati Ningrum dari SMK Negeri 1 Cempaka, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Berikut ini adalah video saya tentang aksi nyata diseminasi disiplin positif. Selamat menyaksikan. Kegiatan adalah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bersama-sama berkumpul di laboratorium bahasa guna kita bersama-sama nanti akan mengikuti kegiatan aksi nyata ya dari teman kita Bu Indriati Ningrum ya, yang mana beliau akan melaksanakan kegiatan diseminasi berkaitan dengan budaya positif ya. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya waktu kami persilakan kepada Ibu Indri. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Halis atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Kita nanti sama-sama akan belajar, sama-sama merefleksi apakah kita ini sudah menjadi guru yang baik. Materi yang akan saya bawakan adalah tentang budaya positif. Nah, ada di depan ini merupakan fasilitator saya, ada Pak Aan Herman Andawa. Beliau merupakan salah satu kepala sekolah dasar di Kabupaten Kapuas. Kemudian yang di sebelah kanan itu Pak Istadi, beliau merupakan guru matematika di SMA Negeri 1 Kota Besi. Jadi beliau yang merupakan pengajar praktik saya. Selanjutnya, sebelum kita mulai kegiatan, sebelum mulai forum, biasanya juga di kelas kan kita seperti itu. Kita buat dulu kesepakatan kelas. Di sini ada beberapa kesepakatan. Kira-kira teman-teman semua setuju atau tidak, atau mungkin ada yang mau dikurangi boleh, ada yang mau ditambah juga boleh. Yang pertama, peserta mengatur handphone dalam kondisi mode senyap atau silent. Setuju nggak kira-kira? Kemudian peserta memperhatikan saat ada yang berbicara atau sedang berpendapat. Gimana kalian ini? Oke. Kemudian peserta mengacungkan satu jari telunjuk jika akan bertanya. Kemudian 5 jari jika ingin keluar, mau ke toilet atau ada keperluan lain, silahkan acungkan 5 jari. Jadi nggak perlu bersuara, kita cukup pakai kode-kodean aja. Kemudian peserta mengikuti kegiatan dari awal hingga
Kira-kira apa lagi kesepakatan kelas kita? Kalau mau masuk menutup pintu dulu, oke. Anggap aja sudah saya tambahkan di situ. Silakan Siti. Gimana yang lain? Karena konsumsinya disediakan, jadi kita perbolehkan aja ya. Boleh sambil makan atau minum, karena kita nanti kan kegiatannya agak lama. Setuju nggak yang lain? Asal kita sepakat, maka oke. Nah, kita mulai masuk ke budaya positif. Budaya positif di sini ada 6 bagian. Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Sebelum masuk ke 6 poin tadi, saya pengen mengajak teman-teman dulu kita berefleksi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara ini baru kita kenal lagi, baru kita ingat lagi setelah kita masuk di kurikulum Merdeka. Kalau sebelumnya kita cuma tahu kalau simbol atau slogan pendidikan itu gambar dari Tutwuri Handayani. Ternyata Tutwuri Handayani itu nggak sendirian, dia ada temannya. Nah, filosofi yang pertama itu pendidikan berpihak pada murid. Jadi kita harus mementingkan kepentingan anak didik kita. Sebelumnya mungkin di zaman kita kecil itu kan pendidikan cenderung keras. Itu sebenarnya bukan pendidikan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, tapi kolonial Belanda. Jadi sejak dulu pendidikan itu nggak ada diajarkan kekerasan. Ki Hajar Dewantara itu sudah sejak tahun berapa ya Pak Gus? Mulai berdirinya Taman Siswa. Nah itu kan beliau sudah menggunakan filosofi ini, pendidikan berpihak kepada murid. Kemudian pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Misalnya saya di pelajaran matematika, sekarang saya nggak akan lagi menuntut siswa itu harus menguasai semua yang saya ajarkan. Tapi saya harus tahu kira-kira mereka ini minat nggak di materi ini, atau gimana caranya kita cari metode pembelajaran supaya mereka berminat. Karena kalau awal saya ngajar dulu, saya itu punya pemikiran gitu, heran kok ada sih orang yang nggak suka matematika, itu kalau dari sudut pandang saya. Jadi saya merasa kok bisa siswa itu kok nggak bisa ngerjakan, karena menurut saya itu gampang sekali. Ternyata setelah belajar masing-masing orang itu minat dan bakatnya beda-beda. Mungkin kalau dari sisi pandang teman-teman yang lain, kenapa sih kok ada orang suka matematika? Kira-kira gitu kan? Ya. Kok bisa ada yang suka matematika? Tapi kalau dari kami yang ada di matematika, kok bisa sih ada orang yang nggak suka matematika? Padahal matematika itu seru, banyak rumusnya, banyak menghitungnya. Nah, jadi sekarang kita harus belajar memahami karakteristik siswa kita. Jadi sekarang saya kalau mengajar matematika cenderung agak santai. Saat kita lihat siswa kita sudah mulai istilahnya kita bilang kukus, itu sudah mulai punya, dikasih rumus-rumus terus, kita selingi, kita tanya mereka maunya apa, atau kita kasih ice breaking, minimal biar mereka relax dulu, ketawa-ketawa dulu, walaupun penerapannya cukup susah. Ini PR bagi kita semua. Nah, kemudian ini tadi
temannya Putri Handayani ini ternyata ada 3. Mereka 3 serangkai. Inilah yang harus kita punya sebagai seorang guru. Karena kita menuntun siswa tadi, kita harus punya 3 ini. Ingarso sumtuwodo. Saat kita di depan, kita itu harus memberikan teladan atau contoh kepada murid-murid kita. Jadi kita misalnya nih, ngajak siswa membudayakan 5S. Senyum, salam, sapa. Nah, soalnya harus dimulai dari kita dulu. Sudahkah kita tersenyum dengan siswa? Sudahkah kita tersenyum dengan teman-teman kita? Jadi saat di depan, kita harus memberikan contoh. Jangan nanti kita keluar membudayakan 5S, kita pas disapa siswanya, kita diem, cuek, bingung lagi siswanya. Jadi harus kita mulai dari kita dulu. Kemudian sangat penting ini harusnya Ingmadio Mangun Karso. Ingmadio Mangun Karso. Kalau kita saat di tengah atau berdampingan dengan murid kita harus bisa memberikan motivasi. Jadi kadang-kadang kita boleh jadi teman untuk murid kita. Kita memberikan motivasi. Baru yang terakhir, Putri Handayani. Saat kita di belakang, kita harus memberikan dorongan, memberikan semangat. Betul sekali. Kemudian ada lagi trikon. Konnya ini adalah continue, convergen, dan konsentris. Continue seperti kita tahu artinya pasti berkesinambungan. Jadi pendidikan itu selalu berkesinambungan. Kemudian konvergen, kita boleh mengambil ilmu-ilmu atau pengetahuan dari luar. Karena teori-teori belajar yang kita gunakan itu kebanyakan juga dari luar. Masih belum banyak yang dari ahli teori belajar itu dari Indonesia. Kemudian konsentris, nah walaupun kita mengambil ilmu dari luar, tapi harus kita sesuaikan dengan jati diri kita. Jadi kita filter, kita saring. Kemudian tujuan dari filosofi Ki Hajar Dewantara sendiri adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi tujuan pendidikan sekarang ini biar anak-anak kita tuh bahagia. Maksud dari keselamatan ini, mereka nanti bisa punya masa depan yang baik. Mereka bisa mandiri secara emosional, mereka juga bisa mandiri secara finansial. Silakan Bapak. Jangan lupa di belakang Pak konsumsinya. Pak. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke cabang yang pertama tadi, ada disiplin positif. Kira-kira kalau mendengar kata disiplin, itu yang ada di benak teman-teman itu apa? Disiplin. Iya, disiplin itu pasti aturan, tata tertib, ada sanksi, ada hukuman. Jadi disiplin yang positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid kita untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Jadi memang benar-benar ada motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Kalau selama ini yang kita lihat masih jauh, masih belum. Kemudian tujuan dari disiplin positif sendiri adalah membentuk individu yang mampu bertanggung jawab atas perilaku maupun tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, setelah ini kita akan cari tahu apa itu kebajikan universal.
Nah, kebajikan universal sendiri adalah standar, ukuran, atau norma yang disepakati oleh suatu lembaga atau institusi. Dan saat ini di dunia pendidikan, nilai kebajikan universal yang kita gunakan adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa teman-teman? Ada 6. Nilainya ada 6. Mulai dari yang beriman, bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, ada gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Jadi ini nilai-nilai yang mau kita tanamkan kepada murid-murid kita. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ini yang sedang terjadi pada murid kita. Kita bisa lihat kira-kira murid kita itu paling sering yang mana sih? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang paling sering terjadi. Misalnya pagi saat disuruh baris, mereka akan mau berbaris dengan cepat. Saat mendengar nanti yang barisnya lambat, satu kelas akan mendapatkan sanksi. Jadi mereka akan segera baris karena takut mendapat hukuman. Itu yang paling sering terjadi pada murid kita saat ini. Itu adalah level paling rendah yang harus bisa kita ubah. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini biasanya sering terjadi di dunia kerja, di dunia siswa juga. Misalnya mereka mau rajin belajar nih, kalau tahu nanti kalau dia ranking dapat hadiah dari gurunya. Jadi motivasinya karena ada penghargaan atau hadiah. Nah, yang ketiga, level yang paling tinggi itu kalau mereka bisa menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka berangkat sekolah pagi tepat waktu, bukan karena takut dihukum lagi atau bukan mau dapat pujian dari gurunya. Oh, dia ini pintar lah, rajin, orangnya sungguh-sungguh. Jadi bukan lagi seperti itu, tapi karena benar-benar dari hati mereka ingin melakukan itu. Nah, kemudian ada 3 jenis ini hampir mirip-mirip. Kira-kira kita lihat mana sih yang paling sering kita terapkan? Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman itu di sini disebutkan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sudah pasti ya teman-teman, kalau dihukum itu pasti rasanya sakit hati. Kalau konsekuensi itu memang harus terjadi, tapi tidak menimbulkan rasa sakit hati karena dia merasa, oh saya sudah melakukan ini, maka konsekuensinya ini. Kalau restitusi itu solusinya adalah pilihan dari mereka sendiri. Nah, kalau dengan hukuman itu nanti siswa kita, murid kita akan merasa tersakiti, terus merasa jadi manusia yang gagal. Walaupun mungkin pada faktanya kita lihat pada saat mereka dihukum, mereka bisa kok tertawa-tawa aja. Tapi kita nggak tahu di dalam hatinya bagaimana. Kemudian, nah, tadi kalau hukuman tadi sudah pasti dia sering menggunakan kalimat yang negatif. Misalnya di sini, awas ya kalau kamu telat lagi, nanti akan ibu kirimin surat ke orang tuamu. Itu yang paling sering saya ucapkan. Kita mengancam. Kalau yang konsekuensi tadi, kamu sudah tahu kamu melanggar peraturan ini, maka sanksi yang akan kamu dapatkan adalah ini. Tapi kita dengan bahasa yang santai saat menyampaikannya, tidak ada marah-marah. Kemudian pada saat direstitusi, kita tanya dulu siswanya, memang ini yang benar kamu mau lakukan?
Pasti kamu punya alasan kenapa sampai terlambat misalnya. Ini dampaknya, dampak dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dampak dari hukuman yang pertama, anak-anak akan menyembunyikan kesalahannya. Salah satunya mungkin dengan berbohong supaya nggak dihukum. Kemudian anak-anak akan merasa marah mungkin, dendam dalam hatinya, merasa rendah diri mungkin. Dan setelah mempelajari ini, saya jadi sedikit merasa berdosa gitu kepada murid-murid kita. Kadang-kadang kan suka mempermalukan siswa pada saat baris, seperti yang tadi pagi baru terjadi. Yang lambat disuruh dibaris di depan, menghadap teman-temannya. Itu sebenarnya nggak boleh, itu termasuk menghukum. Kemudian kalau kita sering menyindir-nyindir murid kita, apalagi sampai merendahkan, jadi itu nggak boleh teman-teman. Kita sama-sama belajar untuk memperbaikinya. Kalau dengan restitusi, itu anak-anak akan belajar memecahkan masalah. Kemudian anak-anak juga paham, murid kita, bahwa yang punya kendali kontrol atas dirinya itu ya dirinya sendiri. Dia bisa nggak disiplin, bisa nggak tepat waktu. Nah, ini kita kalau mau membedakan hukuman itu yang bagaimana, konsekuensi yang bagaimana, kemudian restitusi yang bagaimana. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, artinya dari gurunya memberikan hukuman, kemudian biasa berupa hukuman fisik maupun psikis. Fisik biasanya disuruh push up, lari keliling lapangan, membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian yang psikis misalnya dengan kata-kata kasar. Kita sering sekali tanpa sadar melakukan hal-hal seperti ini. Untuk konsekuensi itu dia bersifat terencana dan sudah disepakati. Tapi aturan atau kesepakatannya itu dibuat oleh guru atau pihak sekolah. Nah, bedanya dengan restitusi, kalau dengan restitusi ini guru menciptakan kondisi agar murid dapat memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya ada yang dihukum oleh penghargaan. Selama ini kita beranggapan bahwa memberikan penghargaan itu bisa memberi motivasi kepada murid kita. Benar nggak teman-teman? Makanya di setiap acara lomba olahraga, kemudian pokoknya di setiap perlombaan, terus kemudian juara kelas, kita selalu memberikan penghargaan. Tapi ternyata yang baru kami pelajari itu penghargaan itu punya pengaruh negatif kalau untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendeknya oke, mereka jadi semangat, termotivasi, terus yang dapat penghargaan itu merasa bangga. Tapi untuk jangka panjang itu sangat tidak efektif. Ada istilah penghargaan merusak hubungan. Bisa jadi teman-teman yang nggak dapat juara itu jadi iri sama teman-teman yang dapat juara, dapat hadiah. Jadi itu yang dimaksud bisa merusak hubungan. Kemudian katanya penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Kalau untuk dua istilah ini itu berdasarkan hasil survei, hasil penelitian. Kemudian penghargaan itu menghukum bagi yang nggak dapat. Pasti merasa sedih. Teman-temannya yang juara gitu dapat hadiah, dapat piagam. Jadi menurut saya yang benar itu seperti guru TK. Guru TK
TK itu semua dapat piagam, semua dapat piala. Jadi harusnya kita seperti itu, biar semuanya merasa bangga. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas atau sekolah. Selama ini yang ada di sekolah kita itu kan peraturan atau tata tertib. Jadi bedanya antara peraturan dan keyakinan itu, kalau tata tertib itu ditentukan oleh sekolah atau guru saja dan bersifat satu arah. Kalau siswa melanggar berarti ada sanksinya. Misalnya kita selama ini sanksinya boleh berupa poin, boleh berupa hukuman tadi, hukuman fisik maupun psikis tadi. Sedangkan keyakinan ini ada kesepakatan, dan ini yang mulai akan dilakukan oleh pimpinan kita, kepala sekolah kita, yaitu peraturan tadi akan perlahan-lahan diubah menjadi keyakinan kelas. Oke, sekarang saya minta bantuan teman-teman. Ini sebelum tahu urutan yang benar apa, kita coba tebak-tebak dulu deh kira-kira urutan yang benar dalam menentukan keyakinan kelas itu bagaimana. Saya minta nanti boleh berdua-dua saja mengerjakannya biar tidak terlalu banyak. Jadi boleh teman di sebelahnya atau teman di belakangnya biar gampang. Kira-kira gampangnya gimana? Beberapa kalimat rangkaian diminta untuk mengurutkan, baru nanti kita lihat benar nggak yang rangkaian urutkan. Jadi dibaca dulu pelan-pelan. Masing-masing kalimat warnanya berbeda biar gampang memudahkan. Jadi yang menurut Bapak Ibu urutan pertama itu silakan ditempelkan paling atas, jadi secara berurutan, berurutan dari atas ke bawah. Yang paling atas itu berarti yang pertama harus dilakukan. Jadi kita mainan dulu, lakukan yang pink, yang biru, atau yang hijau. Di belakang sudah ada double tipnya, jadi tinggal dikelupas kemudian ditempel. Nggak usah takut benar atau salah teman-teman, karena kita juga sama-sama belajar. Yang penting dicoba aja dulu untuk menempelkan.
ternyata ada kesalahan pengecekan. Jadi menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan. Mau lihat urutan yang benar apa sih? Ini guru bahasa Indonesia kalau nggak bisa ini. Oke, kita lihat 1, 2, 3. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah. Adakah yang salah? Berarti kertas yang biru. Adakah yang biru tidak di atas? Tidak. Oke, kita kalian kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan dari warga sekolah. Dari pink. Yang kedua pink. Yang ketiga itu menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Warna merah yang ketiga. Masih ada yang salah. Gak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Yang keempat tinjau atau warna hijau. Tinjau kembali. Ya boleh diganti nggak apa-apa. Kita terima aja kalau ada kesalahan. Yang kelima yang warna putih. Lalu kalau yang terakhir saya yakin nggak ada yang salah, hijau muda. Ya apa-apa dulu. Tepuk tangan dari kita semua. Iya. Beda ucapan terima kasih. Karena tadi kita baru belajar Pak, nggak boleh kasih hadiah. Ini yang benar itu. Jadi terima kasih buat semuanya yang sudah menjawab benar, yang masih salah, ya semuanya mendapatkan penghargaan. Karena tadi kita nggak boleh kasih hadiah cuma 1-2 orang. Kalau mau kasih hadiah kasih semuanya. Oke, sudah kita lanjut lagi. Kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Jadi masing-masing kita ini punya kebutuhan dasar. Dan di sini yang kami pelajari itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yaitu tadi kita bekerja, kemudian hasil kerjanya untuk mencukupi kebutuhan kita itu bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk diterima. Ini silakan teman-teman artikan sendiri kebutuhan untuk diterima itu bagaimana. Apakah seperti kita perlu perhatian, perlu kasih sayang mungkin. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kita itu misalnya kita melakukan suatu pekerjaan selesai, tapi kita nggak dianggap gitu kan, rasanya gimana gitu. Itu tadi karena kita ini butuh pengakuan atas kemampuan kita. Walaupun terbentuk itu tadi tidak boleh memberikan penghargaan, tapi tetap secara pribadi kita itu butuh pengakuan. Kemudian kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Kalau menurut kita kan misalnya dia suka pelajaran A, nggak suka pelajaran B, itu mungkin yang dimaksud dengan kebebasan. Kita juga nggak suka melakukan hal ini, melakukan hal itu, tetapi masing-masing kebutuhan manusia itu dibatasi oleh kebutuhan orang lain. Jadi ada istilah toleransi. Kita nggak bisa semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan kita, itu namanya egois. Tapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan orang lain ataupun murid kita. Kemudian yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang. Kemarin juga kelas kita sudah ada ngirim kuesioner gitu kan. Itu apakah sudah diisi? Nah, itu kesempatan teman-teman semua tuh menuliskan apa yang dibutuhkan
Adakah yang menuliskan ingin jalan-jalan rutin? Kalau orangnya itu kan tadi kita juga butuh untuk merasa senang. Ya apa-apa. Alhamdulillah kalau misalnya pimpinan kita mendukung. Yang belum isi jangan lupa isi. Nah, ini dunia berkualitas. Jadi gimana caranya kita menciptakan supaya dunia yang ada di sekitar kita berkualitas. Saya mau coba mengajak teman-teman untuk berpikir lagi. Ini mohon maaf karena durasinya harus 1 jam, jadi ada banyak aktivitas. Kita mulai lagi mengisi. Ada beberapa pertanyaan, jadi saya mohon teman-teman diisi. Terus nanti kita coba ice breaking seperti biasa. Yang kalah nanti akan membacakan apa yang ditulis. Kalau nggak ada pulpen boleh diketik di HP. Kita ketik dulu. Pak Agus sudah dapat Pak Agus? Oke, jadi silakan pelan-pelan aja kita berpikirnya pelan-pelan. Nah, hati-hati menuliskan yang nomor 1. Apalagi yang di sini ada istri atau suaminya, hati-hati menuliskan. Nilai-nilai kebajikan berharap yang kira-kira, jadi nilai-nilai yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya, bertanggung jawab, mandiri, jujur. Bulina berapa? Bulina karena menjaga jarak di situ. Jadi menurut teman-teman kira-kira nilai apa yang paling penting dalam ini? Banyak sekali nilai kebajikan. Jujur, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, menghormati orang lain, menghargai, menjaga keselamatan, itu termasuk nilai kebajikan. Menjaga kebersihan. Lima menit cukup ya, 5 menit untuk berpikir. Ya, nanti.
Adakah yang masih dulu? Oh iya, dipikirkan dulu pelan-pelan memikirnya. Dipegang masing-masing dulu Bapak Ibu, dipegang masing-masing dulu. Nanti bagi yang beruntung akan mendapat kesempatan untuk membacakan miliknya. Pokoknya yang dapat kesempatan kita anggap yang beruntung. Atau ada yang dengan kerelaan hati mau membaca tanpa dipaksa. Oke teman-teman, kita anggap sudah. Nah sekarang ini aja untuk menentukan siapa yang maju ke depan. Kita mau ice breaking sedikit. Ice breakingnya tepuk tangan aja yang simple. Mau sambil berdiri atau duduk? Tapi kalau duduk lebih kelihatan ya. Sambil duduk aja. Kalau saya sebut tepuk satu berarti satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali. Yang simple aja. Dovina Sari siap? Ya. Yuk, main tepuk. Kita main tepuk tepukan dulu. Kalau tepuk saya bilang tepuk satu berarti satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 2. Karena teman-teman sudah sepakat, kita kasih kesempatan untuk Bu Bisri dulu menyampaikan visinya. Apa aja tuh? Yang belum tertulis juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya tadi belum siap. Saya sudah dimulai. Tapi nggak apa-apa aja. Siapa ini nama orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kalau Bapak Ibu sudah tidak ada, jadinya sekarang suami dan anaknya. Kalau Bapak Ibu saya ada dulu, orang tua nomor 1. Ini bajikan yang
terpenting dalam hidup Anda? Jujur, pengertian, saling menghormati, dan bertanggung jawab. Biasanya Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Saya ini pengen kalau mempunyai sifat yang belum tercapai itu sabar. Saya mau belajar sabar tiap hari nggak bisa. Sudah niat mau sabar, tapi ada aja yang mancing-mancing jadi nggak jadi sabar. Ada apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Alhamdulillah punya keluarga yang ini yang membaca rumah dan bisa mendidik anak-anak sampai sukses. Pekerjaan yang saya inginkan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang baik, kita baik-baik. Nanti kalau ibu rumah tangga aja kayaknya kurang baik, yo kurang ideal. Jadinya ibu rumah tangga yang baik. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Bisa menjadi istri yang baik dan menjadi ibu anak-anak dan bisa punya anak-anak baik. Itu aja. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Lisi, luar biasa sekali. Bu Lisi, saya kasih privilege untuk memilih satu orang bapak-bapak kira-kira siapa yang mau ditunjuk. Biar aja sesama nggak bisa langsung. Silakan Bang Raiman, perwakilan dari bapak-bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini pada saya. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup saya? Yaitu ayah, ibu, kemudian istri dan anak. Ini mereka bagikan apa aja yang terpenting dalam hidup Anda. Saya suka konsisten, punya harga diri. Saya pengen punya sopan santun dan etika yang baik. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat yang paling Anda inginkan pada diri Anda adalah rendah hati, tapi belum pernah kawal. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Saya merasa bangga bisa memberikan kenyamanan dan kepuasan hidup buat keluarga saya. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Sebenarnya pengen beternak dan berkebun. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Itu bisa menghargai apa yang diberikan Allah dengan bersyukur kepadanya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Rema, luar biasa sekali. Alhamdulillah teman-teman kita sudah mendapatkan foto kita semua. Selanjutnya posisi kontrol dulu. Teman-teman pasti juga sudah pernah mendengar ya, dari pertama dulu Bu Herlina Erliani, kemudian dilanjutkan Pak Nur dan Bu Maya Sari. Ada 5 posisi kontrol dulu. Dan pada saat membahas ini kita pasti merasa tersindir. Oh, aku ternyata masih di posisi ini, ya. Sekarang kita lihat bersama-sama. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Ini yang mungkin paling sering kita terapkan. Kemudian ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Coba putar, mudah-mudahan mau terputar.
masih video Daren, kita belum punya tokoh baru, masih Daren. Semangat berhenti. Sudah berapa kali terlambat? Sana, aku beli makanan basket. Kenapa? Berani jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Teman-teman, video seperti Naren tadi itu yang paling sering kita lakukan gitu. Kalau di tempat kita kan ada, anggap saja inisialnya Adit. Kalau sudah lihat Adit telat, itu mau sabar, mau berpikir positif itu susah sekali. Pasti dia ngomong, Adit lagi, Adit lagi. Padahal Adit ini dari rumah pulangnya sung-sung ya, singgah kemana kamu Adit? Ya, kalau sudah ketemu Adit, lain halnya kalau kita lihat yang terlambat itu yang memang belum pernah terlambat, jarang terlambat. Tapi kalau sudah Adit, Wirayuda, itu nggak bisa kita berpikir positif, susah sekali. Bayangan kita pasti mereka itu berangkat pagi dari rumah, tapi mampir dulu. Jadi kita masih sering sekali di posisi sebagai penghukum. Jadi ciri-cirinya itu tadi, kalimat perintah atau menghadir, menggunakan nada tinggi, kemudian ekspresinya marah sambil kaca pinggang atau tunjuk-tunjuk. Gitu. Terus kita itu nggak mau dibantah. Kadang kita nggak mau mendengarkan alasan dari murid kita. Alasan jajam ini. Nah, dampaknya ini yang kita takutkan adalah murid kita jadi dendam, terus nggak suka sama guru atau mapel tertentu. Sekarang kita lanjut. Posisi pembuat merasa bersalah. Gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ketemu Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Kita lambat loh. Ibu mau tulis apa coba? Maaf Bu, sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Anak apa lagi kalau bapak bikin rambut? Bisa jadi hubungan kalau ibu ketemu Bapak Kepala Sekolah. Pas. Maaf ya Bu, maaf sekali Bu. Besoknya diulangi lagi. Nah, kalau pembuat merasa bersalah ini cenderung tadi kalimatnya, kemudian nadanya itu tadi memelas. Jadi gurunya memelas. Kemudian ekspresinya tadi bisa sedih atau lesu dan memperlihatkan kalau gurunya itu menderita karena si murid tadi. Karena muridnya nggak bisa dibilangin. Nah, dampaknya murid akan merasa bersalah dan rendah diri. Oke, kita lanjut lagi. Posisi yang ketiga sebagai teman.
Iya sayang. Iya Bu, habis saya ngomongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sayang, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sayang, soal ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah, kalau posisi sebagai teman ini, kira-kira kalau menurut teman-teman itu bagus gak sih kalau kita terapkan? Iya, nanti kalau kita terapkan seperti ini, siswa kita akan tergantung sama kita. Misalnya saya menerapkan, nanti siswanya sukanya cuma sama saya, karena kalau dengan Bu Indri katanya emang gak dimarahin. Terus nanti absennya ditutupin. Jadi yang seperti ini tidak boleh kita terapkan. Nah, ciri-cirinya tadi menggunakan kalimat permohonan, nadanya akrab dan ramah, kemudian ekspresinya tadi jenaka. Tapi kadang-kadang saya sering menggunakan kalimat seperti itu, misalkan melihat siswa yang bajunya dikeluarkan, misalnya, Amin, kenapa bajunya dikeluarkan? Rapih kah selawarnya? Kadang-kadang kalau mood lagi bagus gitu bisa kita nggak marah-marah. Tapi kalau lagi dia bagus gitu kan, Amin nih keluaran baju terus ngalih kah memasukkan baju. Nah, dampak dari posisi guru sebagai teman ini, nanti muridnya tidak mandiri dan akan selalu tergantung sama kita. Kita lanjut video keempat. Ini sudah hampir di akhir teman-teman. Kita harus di sekolah dulu. Iya, sekarang sudah jauh. Karena sudah tahu konsekuensinya yang pertama. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat. Selamat. Demikian. Jadi nanti jam 10 istirahat, kamu akan tinggal di kelas, kerjakan tugas kamu lagi. Ya. Nah, kalau di posisi pemantau ini, kita sebagai guru itu istilahnya menerapkan tata tertib. Jadi kalau ada siswa yang melanggar, ya kita beri sanksi sesuai dengan tata tertib yang ada. Jadi ngomongnya datar aja. Misalnya, Andi, hari ini kamu tidak menggunakan atribut lengkap, berarti kamu mendapatkan 10 poin. Jadi ekspresinya juga datar, gak ada marah-marah, gak ada memelas, terus gayanya juga formal gitu kalau untuk pemantau. Kemudian posisi guru yang kelima, manajer. Aku saya lapar. Maaf Bu, saya lupa sama Kira-kira sekolah yang mana yang kamu tinggalkan? memakai diri sendiri dan orang lain juga. Jadi, apakah kalian prinsip saling menghormati tersebut? Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu,
Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya. Baik, kalau kalian buat mitra alat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Jadi yang menggunakan HP adalah Kak Emma dan kemudian alat apa nih kalian? setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, jadi posisi terakhir ini manajer, posisi yang diharapkan kita semua ini bisa ada di posisi ini. Walaupun modalnya satu, sebenarnya satu aja modalnya, sabar. Kalimat yang sederhana sekali tapi berat untuk implementasinya. Setelah melihat video-video tadi kan kita sudah sering melihat video, saya jadi terpikir untuk CGP selanjutnya, Memtina, kita bikin aja yuk contoh videonya, biar kita nggak pakai yang sudah ada. Kita memanfaatkan murid kita. Iya. Jadi supaya lebih seru lagi, jadi kita pakai murid kita. Kemudian selanjutnya materi terakhir teman-teman tentang segitiga restitusi. Jadi selain di posisi manajer tadi, dalam menyelesaikan masalah siswa itu kita diharapkan menggunakan segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah yang harus dilakukan, nggak langsung seperti di posisi penghukum tadi. Jadi ada step by stepnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita nggak boleh langsung menyalahkan siswanya. Menstabilkan identitas. Misalnya, ibu paham kok setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau ibu dulu waktu sekolah juga pernah terlambat. Kita nggak langsung menjudge kita, nggak langsung kita marah-marahin. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kita buat mereka mengerti apa sih kesalahan yang sudah mereka lakukan, biar mereka paham. Baru kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita ingatkan lagi ke mereka, keyakinan sekolah atau tata tertib mana sih yang sudah kalian langgar. Kemudian apa pertanggungjawaban kalian atau konsekuensinya apa jika sudah melanggar. Ini kita coba tonton videonya. Ini mungkin belum pas, belum sempurna untuk melaksanakan segitiga restitusi. Sebenarnya pengennya bikin yang bagus pakai skenario, tapi karena kemarin tugasnya waktunya mepet, jadinya tanpa skenario. Ini Akmal kebetulan sering terlambat juga. Masih sudah.
Oke, jadi teman-teman itu tadi salah satu murid kita namanya Akmal Yasir dari kelas 11 TKN 2 itu sering sekali terlambat. Padahal kita tahu rumahnya itu tidak terlalu jauh. Alasan terlambat karena bangun kesiangan. Kenapa bangunnya kesiangan? Karena malamnya begadang. Jadi itu rata-rata alasan yang paling banyak diutarakan oleh murid-murid kita saat terlambat. Oke, kita sudah di akhir sesi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Boleh dong kasih applause untuk kita semua dulu yang sudah bersemangat belajar siang hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikianlah tadi aksi nyata berkaitan dengan budaya positif ya dari Ibu Indra Ningrum. Beri dulu kita tutup ya. Tangannya semuanya ke depan dulu. Kita nyanyi sama-sama. Dan duduk aja lah. Ya. Yuk kita mulai. Kita sama-sama nyanyi ya. Nyanyian kita aja. Tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangan disilang jempol bergoyang. Coba sebelum kita tutup. 1, 2, 3. Tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangan disilang kepala bergoyang. Ya, super sekali untuk Ibu Indri. Kita beri aplaus kembali ya. Baik Bapak Ibu, kita di penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, demikianlah aksi nyata saya tentang disiplin positif. Semoga apa yang sudah saya lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.